Diketahui bakal ada 24 gubernur di Indonesia yang usai masa jabatannya sebelum 2024. Ini bagi saya menarik. Apakah secara individu pejabat gubernur yang ditunjuk Presiden Jokowi akan berpengaruh kepada area teritorial dari gubernur yang sudah lengser? Atau sebaliknya jika dihubungkan dengan panggung nasional di 2024? Mengingat PJ memiliki kewenangan penuh dibanding PLT maupun PLH. Dan saya rasa disinilah peran seorang Presiden Jokowi yang akan menentukan dalam menempatkan bidak caturnya. Seperti yang sudah kita ketahui, pilkada serentak yang akan digelar pada 2024 menimbulkan banyak kepala daerah yang terpaksa menganggur lantaran masa jabatan akan habis pada 2022 dan 2023. Nama-nama terkenal dan kerap masuk bursa Capres 2024 seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kehilangan panggung pada saat masa jabatannya habis di 2022. Sementara pada 2023, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Gubernur Jatim Khofifah juga akan memasuki akhir masa jabatan. Konsekuensi dari Pilkada serentak 2024 tidak hanya terasa bagi kepala daerah yang kehilangan panggung, melainkan juga daerah yang ditinggalkan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022-2023, maka Presiden Jokowi yang akan menunjuk pejabat gubernur pada 2022 dan 2023. Berbeda dengan PLT maupun PLH, PJ disebut memiliki kewenangan penuh sesuai dengan aturan di Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada. Aturan mengenai masa jabatan dan PJ diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201.9. Sementara di poin 10 disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pejabat jabatan pimpinan tinggi Pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk diketahui, terdapat 271 daerah yang akan dipimpin oleh PJ pada 2022-2023. Sebanyak 101 kepala daerah hasil Pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022 dan 170 kepala daerah hasil Pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023. Untuk gubernur bakal ada 7 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di 2022 dan 17 orang pada 2023. Jadi totalnya ada 24 gubernur akan lengser sebelum 2024. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ada beberapa nama dari klaster kepala daerah yang kerap masuk bursa Capres 2024 dari berbagai lembaga survei sepanjang 1 tahun belakangan ini. Mereka antara lain Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Jadi keempat nama di atas, baterainya akan habis pada waktunya, terutama nama Anies dan Ganjar yang paling disorot oleh publik. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga sejauh ini, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 nama capres potensial yaitu Anies, Ganjar, dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menhan Prabowo Subianto. 3 nama itu adalah pewaris dukungan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Secara umum, Ganjar merupakan sosok yang dianggap mewarisi sebagian besar pemilih Jokowi, golongan yang anti kadrun, serta sering menggunakan narasi kebinekaan dan Pancasila harga mati. Lalu Anies merupakan sosok dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo yang banyak menggunakan narasi agama sebagai alat menggapai tujuan dan anti dengan Jokowi. Jadi nama yang sudah populer seperti Ganjar maupun Anies yang lengser sebelum 2024, apakah akan redup atau sebaliknya? Mengingat survei SMRC terbaru menempatkan nama Ganjar Pranowo sebagai figur yang mengalahkan kandidat lainnya. Survei bertajuk Prospek Partai Politik dan Calon Presiden, kecenderungan perilaku politik pemilih nasional ini dilakukan pada 8 hingga 16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Adapun jumlah sampel level 2.420 yang dipilih secara acak atau multistage random sampling dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Direktur Eksekutif SMRC Siroyudin Abbas menjelaskan ada banyak faktor yang menentukan masyarakat memilih seorang calon presiden. Secara psikologis, kognisi atau pengetahuan tentang calon adalah syarat dasar bagaimana memilih. Bila pemilih tahu semua calon yang bersaing, maka yang menentukan bukan lagi tahu tapi faktor lain termasuk suka pada calon. Survei ini menemukan bahwa jika pemilihan presiden dilakukan sekarang dan pemilih sama-sama tahu ketiga calon tersebut, maka Ganjar jauh mengungguli para pesaingnya. Dalam format semi terbuka, suara untuk Ganjar Pranowo sebesar 27,9%. Sementara dukungan pada Prabowo Subianto sebanyak 15,1% dan Anies 14,7%. Ini tentu menarik, ada perubahan yang cukup signifikan secara angka menjelang 2024. Tapi bagi para pendukung atau relawan Ganjar Pranowo harus dipaksa menahan rasa sabar, jika faktanya sejauh ini dari PDIP belum juga memberi lampu hijau pada kadernya itu. Kita tunggu saja tanggal mainnya, dan yang pasti celah PJ pengganti kepala daerah terkhusus jabatan gubernur memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan arah dukungan di 2024 nanti. So, salah satu kartu as dipegang oleh Presiden Jokowi.
Kartu As Jokowi atas 24 gubernur yang nganggur sebelum 2024, ditulis oleh Anto Cahaya dari Suara.com. Diketahui bakal ada 24 gubernur di Indonesia yang usai masa jabatannya sebelum 2024. Ini bagi saya menarik. Apakah secara individu pejabat gubernur yang ditunjuk Presiden Jokowi akan berpengaruh kepada area teritorial dari gubernur yang sudah lengser? Atau sebaliknya jika dihubungkan dengan panggung nasional di 2024? Mengingat PJ memiliki kewenangan penuh dibanding PLT maupun PLH. Dan saya rasa disinilah peran seorang Presiden Jokowi yang akan menentukan dalam menempatkan bidak caturnya. Seperti yang sudah kita ketahui, pilkada serentak yang akan digelar pada 2024 menimbulkan banyak kepala daerah yang terpaksa menganggur lantaran masa jabatan akan habis pada 2022 dan 2023. Nama-nama terkenal dan kerap masuk bursa Capres 2024 seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kehilangan panggung pada saat masa jabatannya habis di 2022. Sementara pada 2023, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Gubernur Jatim Khofifah juga akan memasuki akhir masa jabatan. Konsekuensi dari Pilkada serentak 2024 tidak hanya terasa bagi kepala daerah yang kehilangan panggung, melainkan juga daerah yang ditinggalkan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022-2023, maka Presiden Jokowi yang akan menunjuk pejabat gubernur pada 2022 dan 2023. Berbeda dengan PLT maupun PLH, PJ disebut memiliki kewenangan penuh sesuai dengan aturan di Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada. Aturan mengenai masa jabatan dan PJ diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201.9. Sementara di poin 10 disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pertama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk diketahui, terdapat 271 daerah yang akan dipimpin oleh PJ pada 2022-2023. Sebanyak 101 kepala daerah hasil Pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022 dan 170 kepala daerah hasil Pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023. Untuk gubernur bakal ada 7 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di 2022 dan 17 orang pada 2023. Jadi totalnya ada 24 gubernur akan lengser sebelum 2024. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ada beberapa nama dari klaster kepala daerah yang kerap masuk bursa Capres 2024 dari berbagai lembaga survei sepanjang 1 tahun belakangan ini. Mereka antara lain Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Jadi keempat nama di atas, baterainya akan habis pada waktunya, terutama nama Anies dan Ganjar yang paling disorot oleh publik. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga sejauh ini, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 nama capres potensial yaitu Anies, Ganjar, dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menhan Prabowo Subianto. 3 nama itu adalah pewaris dukungan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Secara umum, Ganjar merupakan sosok yang dianggap mewarisi sebagian besar pemilih Jokowi, golongan yang anti kadrun, serta sering menggunakan narasi kebinekaan dan Pancasila harga mati. Lalu Anies merupakan sosok dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo yang banyak menggunakan narasi agama sebagai alat menggapai tujuan dan anti dengan Jokowi. Jadi nama yang sudah populer seperti Ganjar maupun Anies yang lengser sebelum 2024, apakah akan redup atau sebaliknya? Mengingat survei SMRC terbaru menempatkan nama Ganjar Pranowo sebagai figur yang mengalahkan kandidat lainnya. Survei bertajuk Prospek Partai Politik dan Calon Presiden, kecenderungan perilaku politik pemilih nasional ini dilakukan pada 8 hingga 16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Adapun jumlah sampel awal 2.420 yang dipilih secara acak atau multistage random sampling dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Direktur Eksekutif SMRC Siroyudin Abbas menjelaskan ada banyak faktor yang menentukan masyarakat memilih seorang calon presiden. Secara psikologis, kognisi atau pengetahuan tentang calon adalah syarat dasar bagaimana memilih. Bila pemilih tahu semua calon yang bersaing, maka yang menentukan bukan lagi tahu tapi faktor lain termasuk suka pada calon. Survei ini menemukan bahwa jika pemilihan presiden dilakukan sekarang dan pemilih sama-sama tahu ketiga calon tersebut, maka Ganjar jauh mengungguli para pesaingnya. Dalam format semi terbuka, suara untuk Ganjar Pranowo sebesar 27,9%. Sementara dukungan pada Prabowo Subianto sebanyak 15,1% dan Anies 14,7%. Ini tentu menarik, ada perubahan yang cukup signifikan secara angka menjelang 2024. Tapi bagi para pendukung atau relawan Ganjar Pranowo harus dipaksa menahan rasa sabar, jika faktanya sejauh ini dari PDIP belum juga memberi lampu hijau pada kadernya itu. Kita tunggu saja tanggal mainnya, dan yang pasti celah PJ pengganti kepala daerah terkhusus jabatan gubernur memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan arah dukungan di 2024 nanti. So, salah satu kartu as dipegang oleh Presiden Jokowi.